Di Baghdad, hampir setiap sudut kota dipenuhi aroma makanan. Ada tukang kebab dengan daging berlemak yang berputar di atas arang, ada penjual roti panas yang baru keluar dari tungku tanah, ada pula pedagang sup harum dengan kaldu domba yang mendidih di panci besar. Semua orang yang lewat pasti menelan ludah. Namun di antara keramaian itu, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma sambil mengelus janggutnya yang tipis. Setiap orang berlomba menjual makanan, gumamnya, tapi apakah semua orang lapar hanya di perut? Bukankah banyak yang lapar di hati? Sebuah senyum licik muncul di wajahnya. Ia pun merancang ide gila, membuka restoran tanpa makanan. Ia berpikir, mengapa harus repot membeli bahan, menyalakan api, dan berurusan dengan asap dapur, jika orang bisa dibuat kenyang hanya dengan permainan imajinasi. Lagi pula, Abu Nawas tahu benar sifat manusia, semakin aneh sesuatu, semakin penasaran mereka untuk mencoba. Tetangganya mengernyit ketika melihat Abu sibuk membersihkan halaman rumah. "Abu, kau mau buka warung juga?" tanya seorang ibu. "Iya, Bu," jawabnya enteng. "Tapi bukan warung biasa. Ini restoran mewah yang tak perlu dapur." Sang ibu bengong, tetapi Abu malah terkekeh. Di kepalanya, ia sudah bisa membayangkan orang-orang duduk bersila, disuguhi hidangan kosong, lalu pulang dengan tawa. Kalau mereka tak kenyang perut, setidaknya kenyang hati, batinnya. Dan begitulah awal mula lahirnya restoran paling aneh di Baghdad, ciptaan Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas memasang spanduk besar dari kain bekas tirai istana yang dulu pernah ia dapatkan dari lelang pasar loak. Dengan kuas seadanya, ia menulis huruf besar, "Restoran Abu Nawas, dijamin kenyang tanpa makan." Penduduk yang lewat berhenti membaca tulisan itu. Ada yang melongo, ada yang tertawa terbahak, dan ada pula yang menggelengkan kepala sambil berkata, "Dasar Abu Nawas, akalnya selalu di luar nalar." Anak-anak kecil berlarian menunjuk spanduk itu. Para pedagang makanan jadi resah. "Kalau orang bisa kenyang tanpa makan, siapa nanti yang beli kebabku?" Gerutu seorang penjual. Tapi ada juga yang penasaran, paling Abu Nawas punya trik baru untuk mengerjai orang. Justru karena aneh, spanduk itu menjadi bahan pembicaraan di seluruh Baghdad. Di warung kopi, orang-orang berdebat apakah mungkin perut bisa kenyang tanpa nasi, roti, atau daging. Semakin mereka membicarakannya, semakin banyak pula orang berjanji ingin datang untuk membuktikan sendiri. Abu Nawas tersenyum puas melihat rasa penasaran mereka tumbuh lebih cepat daripada rasa lapar menjelang siang. Hari pembukaan pun tiba. Restoran Abu Nawas ternyata hanyalah halaman rumah dengan tikar panjang terbentang, bantal empuk bersandar di dinding, dan dupa harum mengepul dari wadah tanah liat. Tak ada tungku, tak ada panci, apalagi daging menggoda. Orang-orang datang berbondong-bondong, duduk dengan wajah penuh tanda tanya. "Mana dapurnya?" bisik seorang pria. "Mana tukang masaknya?" sambung yang lain. Abu Nawas menyambut tamunya dengan pakaian sederhana, senyum lebar, dan sikap seolah-olah semua sudah lengkap. "Selamat datang di restoran paling mewah di Baghdad," ucapnya lantang. "Di sini kalian tidak hanya makan dengan mulut, tapi juga dengan imajinasi. Silakan duduk, biarkan hati kalian yang merasakan kelezatan." Para tamu saling pandang, sebagian menahan tawa, sebagian penasaran sungguhan. Tidak ada yang mau pulang lebih dulu, karena takut ketinggalan cerita aneh yang akan terjadi. Abu Nawas berhasil menciptakan suasana misterius yang membuat orang bertahan. Setelah semua tamu duduk, Abu Nawas membagikan lembaran menu. Namun ketika orang-orang membuka, mereka terbelalak. Isinya bukan daftar makanan sungguhan, melainkan tulisan seperti nasi kebuli tak kasat mata, sup udara Baghdad, sate angin gurun, roti mimpi dengan taburan bintang. Para tamu pun tertawa terbahak. "Abu, kau benar-benar gila," seru seorang pedagang. Tapi anehnya, tidak ada yang pergi. Justru semua semakin penasaran, apa yang akan Abu lakukan jika mereka memesan sesuatu yang tak ada. "Baiklah," kata seorang tamu sambil bercanda. "Aku pesan sup udara Baghdad, ukuran besar. Yang lain ikut-ikutan, aku mau roti mimpi, jangan lupa pakai bintang paling terang." Abu Nawas mencatat pesanan dengan serius, seolah-olah mereka sungguh pelanggan penting. Dan semua mata kini menanti bagaimana ia akan menyajikan makanan yang tak ada itu. Dengan wajah penuh wibawa, Abu Nawas berdiri. Ia mengambil mangkuk kosong, meniupkan udara ke dalamnya, lalu menyerahkannya pada tamu pertama. "Inilah sup udara Baghdad, panas dan harum. Hati-hati,
jangan sampai lidahmu kepanasan. Orang-orang menahan tawa. Tamu yang menerima mangkuk kosong itu spontan pura-pura meniup sendok, lalu berpura-pura menyeruput. Semua penonton terbahak melihat aktingnya. Abu Nawas lalu mengangkat piring kosong lainnya. Dan ini roti mimpi. Rasakan lembutnya, seakan baru keluar dari tungku langit. Seorang pemuda menutup mata, menggigit udara, lalu berseru, benar. Aku bisa merasakan manisnya madu. Orang-orang tertawa makin keras. Tak ada yang benar-benar kenyang, tapi semua terhibur. Abu Nawas tahu, ia sudah berhasil. Restoran tanpa makanan ini bukanlah tempat mengisi perut, melainkan tempat mengisi tawa. Dan justru itu yang membuat orang betah duduk berlama-lama. Seiring gelak tawa yang terus pecah, Abu Nawas mulai memainkan trik yang lebih halus. Ia berdiri di tengah tikar, menengadahkan tangannya seolah seorang penyair yang hendak membacakan syair cinta. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia berkata, "Saudara-saudaraku, kenyang itu bukan semata-mata urusan perut. Kenyang itu juga urusan pikiran. Kalau pikiranmu percaya bahwa kau sudah makan, maka perutmu pun akan berhenti merengek. Cobalah bayangkan." Ia menutup mata, kemudian mulai melukiskan dengan kata-kata. Bayangkan roti panas yang baru saja keluar dari tungku. Asapnya mengepul, harum gandumnya menyentuh hidungmu. Kau ambil satu potong, kau celupkan ke madu hangat, dan saat kau gigit, manisnya mengalir sampai ke hatimu. Tiba-tiba seorang pemuda yang sejak tadi lapar betulan menelan ludah. Ia lalu berkata, "Aneh sekali, aku benar-benar merasa seakan makan roti itu." Teman-temannya menepuk pundaknya sambil tertawa, "Jangan-jangan perutmu tertipu oleh kata-kata Abu Nawas." Yang lain ikut menutup mata, mengikuti sugesti Abu. Semakin ia menggambarkan makanan, semakin banyak orang yang mengangguk-angguk, seolah mereka sungguh sedang bersantap. Tawa yang tadi riuh berubah jadi campuran antara heran dan takjub. Abu Nawas tersenyum dalam hati. Ia tahu, manusia bukan hanya makan dengan lidah, tapi juga dengan imajinasi. Dan malam itu, ia berhasil memberi jamuan yang tak ada tandingannya, hidangan kata-kata. Setelah pertunjukan, santap imajinasi, itu selesai, Abu Nawas mengedarkan sebuah wadah tanah liat. "Silakan, bayar sesuai kenyangnya," katanya dengan nada wajar, seolah ia benar-benar baru saja menghidangkan kambing guling. Orang-orang saling pandang, ada yang mengangkat alis, ada yang geli, ada pula yang dengan ringan memasukkan koin tembaga. "Aku memang tidak kenyang perut, tapi hatiku kenyang tawa. Itu juga pantas dibayar," ujar seorang pria tua sambil menyelipkan uang. Tak disangka, cukup banyak yang benar-benar memberi. Mereka menganggap pertunjukan Abu lebih menghibur daripada makan kebab. Dan bukankah hiburan juga bernilai? Apalagi di Baghdad, cerita kocak lebih mahal daripada semangkuk sup. Namun, ada juga yang sengaja menggoda. Seorang pemuda memasukkan batu kecil ke wadah sambil berkata, "Ini bayaranku. Sesuai dengan makananmu yang tak terlihat." Orang-orang tertawa terbahak, sementara Abu hanya tersenyum. "Tak mengapa, nak, batu itu bisa kujadikan modal membangun dapur tak kasat mata." Meski ada yang membayar dengan koin sungguhan dan ada yang dengan canda, Abu tetap berhasil. Restoran tanpa makanan itu ternyata benar-benar menghasilkan rezeki. Meski sebagian besar tamu terhibur, tidak semua bisa menerima. Di pojok tikar, seorang pria gendut yang perutnya keroncongan berdiri sambil bersungut-sungut. "Hei, Abu Nawas, ini penipuan. Aku datang dengan perut lapar, tapi pulang tanpa sesuap pun makanan." Orang-orang menoleh, sebagian menahan tawa, sebagian menunggu jawaban Abu. Dengan wajah tenang, Abu berkata, "Wahai sahabatku, memang perutmu belum kenyang, tapi lihatlah wajahmu, tadi muram, kini tertawa bersama yang lain. Hati yang kenyang jauh lebih penting daripada perut yang penuh." Pria gendut itu menggerutu, "Tapi aku tetap lapar." Abu menepuk bahunya sambil berkata, "Kalau begitu, kau sudah mendapatkan dua hidangan, lapar di perut, kenyang di hati. Mana ada restoran lain yang bisa memberimu keduanya sekaligus." Kerumunan pun meledak tertawa. Pria gendut itu akhirnya ikut tersenyum malu, meski perutnya tetap berbunyi. Sejak saat itu, protes berubah jadi bahan humor. Setiap kali ada yang marah-marah, orang lain akan berkata, "Sudahlah, biar perutmu lapar, asal hatimu kenyang." Hari berganti, minggu berlalu, restoran aneh Abu Nawas semakin terkenal. Mula-mula hanya tetangga dekat yang datang karena penasaran, tapi tak lama kemudian pedagang pasar, pegawai istana, bahkan para ulama pun ikut hadir.
Bukan untuk benar-benar makan, melainkan untuk melihat kelucuan Abu. Mereka duduk bersila di tikar panjang, tertawa mendengar menu angin gurun, tersenyum saat pura-pura menyeruput sup udara, dan saling ejek siapa yang paling bisa berakting seolah kenyang. Baghdad pun heboh. Pedagang makanan sempat khawatir bisnis mereka bangkrut, tapi ternyata justru sebaliknya. Setelah puas tertawa di restoran Abu, banyak orang yang tetap membeli kebab atau roti sungguhan untuk benar-benar mengisi perut. Restoran Abu itu hanya pembuka selera, kata seorang pedagang sambil tersenyum lega. Semakin hari, restoran itu bukan sekadar tempat makan, tapi berubah jadi pusat hiburan rakyat. Ada yang datang untuk melupakan masalah, ada yang datang untuk sekadar mendengar syair lucu Abu, dan ada juga yang datang hanya untuk mengatakan, aku pernah makan di restoran tanpa makanan. Kabar restoran aneh ini akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Mula-mula ia tidak percaya, bagaimana mungkin ada restoran yang bisa membuat orang membayar tanpa menyajikan makanan. Namun penasaran lebih kuat daripada keraguannya. Panggil pengawal, aku ingin menyamar, titah sang raja. Malam itu, ia mengenakan jubah sederhana seperti rakyat jelata dan berangkat ke rumah Abu Nawas. Para pengawal menahan tawa melihat rajanya yang biasanya megah kini duduk di tikar sederhana bersama rakyat biasa. Abu Nawas, meski sudah menebak siapa tamunya, pura-pura tidak tahu. Ia menyambut dengan wajah ramah. Selamat datang, Tuan. Silakan duduk. Restoran kami siap mengenyangkanmu dengan cara yang tak pernah kau bayangkan. Raja ikut memesan dengan nada serius. Aku mau nasi kebuli tak kasat mata, porsi besar. Abu Nawas pura-pura mencatat, lalu datang membawa piring kosong. Dengan penuh wibawa, ia menyajikan piring itu ke hadapan raja, seolah sedang menghidangkan makanan istana. Raja pun menahan tawa, tapi ia mengikuti permainan. Ia mengangkat piring kosong itu, pura-pura mencium aromanya, lalu berkata, benar-benar lesat. Kerumunan terbahak, sementara Abu Nawas menunduk hormat, menyembunyikan senyum nakalnya. Malam itu, restoran tanpa makanan Abu Nawas resmi kedatangan pelanggan paling istimewa, sang Raja Baghdad sendiri. Setelah Raja menyamar dan duduk di tikar bersama rakyat biasa, suasana restoran makin riuh. Abu Nawas tahu betul siapa tamunya, sebab hanya Raja yang mampu menyembunyikan wibawa dengan pakaian sederhana, tapi auranya tetap memancarkan kewibawaan. Namun Abu tidak buru-buru membongkar penyamaran itu. Justru ia ingin bermain-main. Pesanan istimewa untuk tamu agung malam ini. Serunya lantang, sambil mengangkat piring kosong. Nasi kebuli angin, dimasak dengan cahaya bulan, dibumbui dengan doa para ibu, dan ditaburi debu bintang. Orang-orang langsung terdiam, lalu meledak tertawa mendengar deskripsi aneh itu. Raja, yang duduk di tengah, pura-pura mengendus piring kosong. Harumnya sampai ke telinga, katanya sambil mengangguk serius. Semua orang makin terbahak. Abu Nawas lalu menyajikan, hidangan kedua, segelas air kosong. Ini, Tuan, adalah jus pelangi Baghdad. Rasanya berubah-ubah sesuai imajinasi. Jika kau sedih, ia manis. Jika kau marah, ia asam. Jika kau lapar, Abu berhenti sejenak, ia akan membuatmu lupa lapar. Raja tersenyum lebar. Ia tahu, permainan Abu bukan sekadar kelakar, melainkan seni membuat orang tertawa sambil berpikir. Dalam hatinya ia kagum, tapi wajahnya tetap datar, pura-pura menjadi rakyat jelata yang benar-benar menikmati hidangan kosong. Ketika Raja Harun al-Rashid meneguk jus pelangi dari gelas kosong, seisi restoran langsung tak kuasa menahan tawa. Ada yang sampai terjatuh ke belakang, ada yang menutup muka dengan bantal, ada juga yang bertepuk tangan seolah-olah raja baru saja memenangi lomba minum tercepat. Raja akhirnya tidak bisa menahan diri. Ia membuka jubah samarannya, memperlihatkan cincin kerajaan di jarinya. Semua orang terkejut, sontak berdiri dan menunduk. Suasana yang tadi riuh berubah hening seketika. Namun, raja justru tertawa keras. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Aku datang dengan rasa ingin tahu, dan kini aku malah tertawa sampai lupa dengan segala urusan istana. Abu menunduk sopan, namun bibirnya menyungging senyum nakal. Paduka Raja, bukankah ini bukti bahwa restoranku benar-benar mujarab? Bahkan raja pun bisa kenyang tanpa makanan. Orang-orang bersorak. Mereka merasa baru saja menyaksikan peristiwa langka, seorang penguasa besar Baghdad makan di restoran tanpa makanan, dan justru ikut tertawa bersama rakyatnya. Sejak malam itu, tawa di restoran Abu Nawas menjadi lebih meriah,
karena mereka punya kisah untuk dikenang, raja sendiri pernah menjadi pelanggan. Meski raja tertawa, ada juga penasihat istana yang tak senang. Mereka berbisik-bisik, Paduka dipermainkan oleh Abu Nawas. Ia membuatmu berpura-pura makan dari piring kosong. Itu bisa dianggap penghinaan. Raja mendengarnya, wajahnya sejenak berubah serius. Orang-orang langsung menahan napas, takut Abu Nawas akan dihukum. Abu sendiri hanya menatap tenang, seolah sudah siap dengan segala kemungkinan. Raja berkata, Abu Nawas, apa yang kau lakukan ini? Restoran tanpa makanan, membuat rakyat membayar untuk tawa. Bukankah itu sama saja menipu? Semua terdiam. Abu Nawas lalu tersenyum tipis dan menjawab, Paduka, izinkan hamba bertanya, bukankah ada banyak orang kenyang perutnya di istana, tetapi hatinya kosong? Bukankah ada pula orang miskin yang walau perutnya lapar, tetapi masih bisa tertawa? Restoranku hanya menukar posisi, membuat perut tetap lapar, tapi hati jadi kenyang. Raja terdiam beberapa saat, lalu meledak tertawa. Benar, Abu, kau memang nakal, tapi bijak. Hukuman untukmu adalah membuka restoran ini setiap pekan khusus untuk rakyat miskin, agar mereka kenyang dengan tawa meski tanpa roti. Semua bersorak lega. Dari ancaman hukuman, Abu justru mendapat hadiah, izin resmi dari raja untuk terus menjalankan restoran ajaibnya. Sejak titah raja itu, restoran Abu Nawas berubah status. Dari sekadar keisengan, ia kini menjadi tempat resmi yang diakui kerajaan. Setiap pekan, rakyat miskin boleh datang tanpa membayar, hanya untuk duduk, tertawa, dan menyantap hidangan imajinasi. Para pedagang makanan yang dulu khawatir kini ikut senang. Sebab setelah kenyang tawa, banyak orang tetap membeli makanan sungguhan di pasar. Dengan cara yang tak terduga, restoran Abu justru menghidupkan ekonomi Baghdad. Tak hanya rakyat jelata, orang-orang kaya pun datang. Mereka ingin merasakan sensasi makan tanpa makanan, ingin mendengar syair jenaka Abu, dan ingin pulang dengan cerita yang bisa mereka bagikan. Bahkan duta dari negeri jauh yang singgah di Baghdad sering kali diundang untuk mencoba restoran ajaib ini. Nama Abu Nawas pun semakin harum. Bukan karena ia pandai memasak, melainkan karena ia mampu mengubah tawa menjadi hidangan. Restoran tanpa makanan menjadi legenda, dan Abu dikenal bukan hanya sebagai penyair nakal, tapi juga sebagai juru masak imajinasi Baghdad. Suatu malam, setelah semua tamu pulang, Abu Nawas duduk sendirian di tikarnya. Dupa sudah padam, tikar sudah tergulung, hanya bulan yang masih bersinar menemani. Ia tersenyum sambil bergumam, orang sering mencari kenyang di perut, padahal yang lebih berbahaya adalah lapar di hati. Kalau hati lapar, tak ada makanan yang cukup. Tapi kalau hati kenyang, meski perut kosong, hidup terasa indah. Ia teringat wajah raja yang tertawa lepas, wajah rakyat yang gembira, bahkan wajah orang gendut yang sempat protes tapi akhirnya ikut tersenyum. Semua itu membuktikan satu hal, tawa dan imajinasi bisa menjadi santapan yang tak kalah penting dari roti atau daging. Keesokan harinya, ketika ada orang baru bertanya, Abu, restoranmu menjual apa sebenarnya? Ia menjawab santai, aku menjual kenyang yang tak bisa ditimbang dengan timbangan pasar. Aku menjual bahagia yang tak bisa kau beli dengan emas. Dan begitulah, restoran tanpa makanan Abu Nawas terus dikenang sepanjang masa. Sebuah pengingat bahwa hidup bukan hanya soal mengisi perut, tapi juga soal memberi ruang untuk tertawa dan menikmati imajinasi.